Kembali lagi bersama saya Arnold di channel Studio 2. The Martian, film fiksi ilmiah yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Andy Weir. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini disutradarai oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh beberapa artis papan atas seperti Matt Damon sebagai Mark Watney, Michael Pena sebagai Martinez, Sebastian Stan sebagai Chris Beck, Kate Mara sebagai Beth Johansson, dan Jessica Chastain sebagai Melissa Lewis, serta aktor dan aktris lainnya. Bercerita tentang sekelompok astronot yang mendapat tugas penelitian di planet Mars. Namun pada saat penelitian itu, mereka mendapat musibah di mana mereka harus meninggalkan salah seorang regunya yang mereka kira sudah tewas. Daripada berlama-lama, hidupkan rokok kalian, seduh kopi kalian, simetriskan kedudukan, dan nikmati alur ceritanya. Di sebuah planet di luar bumi yang kita tahu bernama planet Mars, ada beberapa astronot NASA yang sedang melakukan penelitian. Terlihat di sana, mereka sangat enjoy melakukan penelitian sambil bercanda tawa ria. Namun, tak lama kemudian mereka mendapat peringatan bahwa akan datang badai besar. Setelah berdiskusi dengan para tim, mereka pun memutuskan untuk menghentikan penelitian dan meninggalkan planet tersebut. Saat mereka keluar dari markas untuk menuju roket, badai ternyata sudah sangat besar hingga menghalangi penglihatan mereka. Lalu tiba-tiba salah satu antena terhempas dan mengenai Mark hingga Mark pun terpental. Hal itu membuat mereka kehilangan kontak dengan Mark. Melissa selaku komandan lalu memutuskan untuk mencoba mencari Mark dan para kru lainnya diperintahkan untuk masuk ke roket duluan. Setelah beberapa saat mencari, Mark tak kunjung Melissa temukan, dan dengan berat hati mereka harus meninggalkan Mark karena roket tidak dapat terlalu lama menahan badai besar itu. Lalu mereka meninggalkan planet itu tanpa Mark yang mereka sudah anggap tewas. Beberapa waktu kemudian, Direktur NASA yang bernama Teddy Sanders memberi pengumuman ke media bahwa astronot mereka yang tergabung dalam tim bernama Eris 3 mendapat musibah di planet Mars. Sehingga salah satu astronot yang bernama Mark Watney dikonfirmasi telah tewas dalam musibah tersebut, sedangkan yang lainnya berhasil selamat dan menuju satelit Hermes. Di sisi lain, di planet Mars ternyata Mark belum tewas dan ia sadar dari pingsannya. Namun baju astronot milik Mark telah tertembus besi hingga mengenai perutnya. Karena oksigen sudah sangat menipis karena bocor, Mark pun bangkit dan kembali menuju markas. Di markas, Mark lalu mengoperasi dirinya sendiri untuk mengeluarkan sisa-sisa puing di perutnya. Dan pada Sol ke-19, Mark mencoba login ke akun NASA miliknya. Lalu semenjak itu, ia mulai mendokumentasikan aktivitasnya di sana. Mark yang bertekad untuk tetap hidup lalu memulai memikirkan cara agar ia dapat bertahan di sana. Dan pada Sol ke-21, Mark mencoba memeriksa sisa persediaan makanan yang ia punya di markas. Saat ia menemukan kentang, ia mendapatkan ide untuk menanam kentang dan membuat ladang kecil di markasnya. Lalu mulailah Mark mengumpulkan semua alat dan bahan yang ia perlukan. Mulai dari mengumpulkan kotoran milik temannya yang nantinya akan ia jadikan pupuk, mengambil tanah di Mars, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong, Mark ini adalah ahli botani dan ahli sains, jadi masalah tanaman dan menanam ialah ahlinya. Di Sol ke-24, mulailah Mark membuat ladang kecilnya. Namun di Sol ke-36, ia memiliki masalah yaitu air. Tetapi karena kecerdasan yang Mark miliki, ia mendapatkan ide untuk mencampur hydrazine dengan iridium katalis yang nantinya akan terpisah menjadi nitrogen dan hidrogen yang akan Mark bakar untuk menghasilkan uap dan menjadi air. Awalnya, rencana Mark berjalan lancar. Namun saat Mark akan menghidupkan api, iridiumnya meledak karena kelebihan oksigen dan Mark pun terpental. Setelah menganalisa di mana letak kesalahannya, di percobaan kedua Mark pun berhasil menciptakan air. Dan setelah menunggu hingga esok hari, plastik yang mengelilingi ladang Mark telah dipenuhi embun yang berarti ladang buatan milik Mark telah berhasil dibuat. Setelah menunggu hingga Sol ke-54, ia pun mengecek ladangnya dan akhirnya tunas kentang mulai tumbuh. Di bumi, Teddy pun memberikan penghargaan kepada Mark atas apa yang telah Mark perjuangkan sebagai seorang astronot.
Setelah itu, seseorang bernama Vincent Kapoor yang merupakan direktur misi NASA pun datang ke kantor untuk menemui Teddy. Ia pun menyarankan Teddy untuk menjemput jasad Mark di Mars. Namun Teddy menolak usulan dari Vincent karena biaya untuk satu kali keberangkatan ke Mars tidaklah sedikit. Lagi pula, ia telah mengumumkan kepada media bahwa Mark telah tewas. Beberapa saat kemudian, di kantor misi pusat kontrol luar angkasa NASA, seorang wanita bernama Mindy mendapatkan pesan yang masuk ke komputernya. Pesan tersebut dikirim oleh Vincent yang menyuruh Mindy untuk mengecek markas Ares III melalui satelit. Dan pada saat ia mengecek, ia kaget karena beberapa barang telah berpindah tempat. Mindy lalu memutuskan untuk menghubungi Vincent. Lalu berkumpullah mereka untuk mengecek bersama-sama apakah benar barang-barang itu dipindahkan oleh Mark. Teddy awalnya tidak percaya, tapi karena tidak mungkin barang-barang itu berpindah sendiri, mereka pun percaya bahwa Mark yang diduga telah tewas ternyata masih hidup. Di sana, Teddy tidak mau memberitahu tim Ares III bahwa Mark masih hidup, karena ia tidak mau teman-teman Mark yang sedang menjalankan misi di luar angkasa menjadi merasa bersalah dan tidak fokus pada misi mereka. Mereka semua pun bertanya-tanya bagaimana nasib Mark di sana. Mungkin ia sekarang pasti sangat tersiksa. Namun kenyataannya Mark sangat menikmati kesendiriannya di sana. Terlihat ia berjoget ria sambil mendengarkan musik koplo. Lalu Teddy pun kembali melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa Mark masih hidup dan NASA akan berupaya untuk segera menjemput Mark pulang. Di Sol ke-70, Mark teringat bahwa misi NASA selanjutnya adalah Iris 4. Di mana tim Ares IV akan mendarat di kawah Schiaparelli yang berjarak 3.200 km dari markas Mark. Mark pun memikirkan bagaimana caranya ia akan sampai di sana. Masalahnya, ia hanya memiliki satu rover yang dapat menempuh jarak maksimal 35 km saja, karena jika lebih dari itu, baterai rover itu akan habis. Selain itu, persediaan makanan juga semakin menipis karena butuh waktu 50 hari untuk mencapai markas Ares IV. Mark lalu mempunyai ide yang brilian. Ia akan mengumpulkan baterai dari setiap rover yang telah rusak. Dan di Sol ke-74, Mark pun memulai mencoba perjalanannya ke markas Ares IV. Pada malam harinya, ternyata hawa di Mars cukup dingin, dan jika ia menghidupkan pemanas, baterai rovernya akan cepat habis. Kemudian Mark pun memiliki ide, di mana ia akan menggunakan radiosotop thermoelectric generator yang merupakan salah satu komponen nuklir. Mark bisa saja menjadikannya sebagai penghangat, selama menjaga benda yang rentan meledak itu dengan baik. Mark pun berhasil menggunakannya sebagai penghangat, tentu saja dengan sedikit dimodifikasi. Di bumi, Vincent mengadakan konferensi pers, di mana NASA akan segera melakukan misi penyelamatan. Teddy lalu menghubungi pria yang bernama Bruce, yang merupakan direktur laboratorium pendorong jet. Teddy bertanya kepada Bruce berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyuplai makanan untuk Mark. Bruce berkata bahwa waktu yang dibutuhkan adalah 9 bulan. Namun Teddy memerintahkan agar Bruce dapat menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan. Di Sol ke-79, Mark pun sudah bisa memanen kentangnya. Dan dengan sangat hati-hati, ia pun mulai memisahkan kentang yang besar dan kentang yang kecil. Kentang yang besar akan ia gunakan sebagai persediaan makanannya, dan yang kecil akan ia tanam kembali. Pada saat Mark memandangi peta, ia teringat akan sesuatu. Dan keesokan harinya, ia memulai perjalanannya untuk pergi ke suatu tempat. Di kantor pusat misi kontrol, Mindy yang terus mengawasi Mark melihat Mark bergerak meninggalkan markas. Dan saat Vincent mengecek, ia teringat sesuatu dan ia tahu kemana Mark akan pergi. Vincent pun lalu terbang menuju lab tenaga pendorong jet. Di sana Vincent bertemu dengan Bruce serta kru yang lainnya untuk mengecek alat yang pernah digunakan oleh para astronot untuk berkomunikasi pada tahun 1997. Alat tersebut bernama Pathfinder. Dan di sisi lain di Mars, Mark juga berhasil menemukan Pathfinder yang telah tertimbun oleh tanah Mars. Pathfinder. Dan di Sol ke-109, Mark berhasil membawa Pathfinder tersebut ke markasnya. Mark lalu mencoba menghidupkan Pathfinder itu yang ternyata benda itu masih berfungsi dengan baik. Secara otomatis, Pathfinder itu terhubung ke Pathfinder yang ada di kantor Bruce. Dan akhirnya mereka dapat berkomunikasi meskipun hanya dengan sebuah foto. Seseorang di NASA pun mengajari Mark untuk meretas sistem rover, sehingga bisa berbicara dengan Pathfinder. Dengan sedikit meretas kodenya, kini Mark pun berhasil berkomunikasi langsung dengan NASA melalui chat.
Saat sedang berkomunikasi, Mark bertanya mengenai tim Ares-3 apakah timnya tahu bahwa Mark masih hidup. Vincent menjawab bahwa mereka belum memberitahu tim Ares-3 karena tidak ingin mereka terganggu dan fokus kepada misi. Mendengar hal itu membuat Mark kecewa dan mengumpat kata-kata kasar. Vincent lalu memperingati Mark agar tidak berkata kasar karena semua yang Mark ketik sedang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Dan setelah berdiskusi lagi, akhirnya Teddy memutuskan untuk memberi kabar tim Ares-3 bahwa Mark yang mereka duga telah tewas ternyata masih hidup. Di satelit Hermes, para kru mendapat kiriman file video yang ditujukan untuk semua kru. Saat mereka membuka file tersebut, terlihat pria yang bernama Mitch mengatakan bahwa Mark masih hidup dan sejak 2 bulan lalu Mark bertahan sendirian di Mars. Mark Watney is still alive. Mereka semua pun mulai menyalahkan diri mereka masing-masing karena meninggalkan Mark sendirian di Mars. Di Sol ke-134, tiba-tiba pintu markas Mark meledak, yang diakibatkan oleh terpal yang menutupi pintu itu ada yang bocor. Hal itu membuat semua tanaman kentang milik Mark seketika hancur. Mark pun sangat frustasi karena satu-satunya persediaan makanannya telah porak-poranda. Beruntungnya Mark memiliki sisa makanan untuk dia bertahan selama 609 sol. Dengan catatan ia hanya dapat makan 3 hari sekali. Sedangkan pengiriman suplai makanan dari bumi diperkirakan akan sampai pada sol ke-868. Karena tidak ada pilihan lain, pengiriman pun harus dipercepat. Jika tidak, bisa-bisa Mark mati kelaparan. NASA lalu membuka saluran komunikasi agar Mark dapat menghubungi rekannya yang lain di tim Ares-3. Di sana Mark bercerita bagaimana ia dapat bertahan hidup dan Mark sama sekali tidak menyalahkan mereka karena meninggalkan Mark. Setelah itu, Mark memperbaiki kebocoran pintu markasnya dengan menggunakan sebuah terpal. Hal itu ia lakukan agar tekanan di dalam markas kembali stabil. Karena sudah tidak ada waktu lagi, peluncuran pun harus dilakukan karena mereka khawatir Mark telah kehabisan bahan makanan. Peluncuran tersebut dilakukan dengan mengabaikan pemeriksaan pada roket, karena pemeriksaan pada roket akan memakan waktu yang tidak sedikit. Awalnya, peluncuran berjalan dengan lancar, dan semua yang ada di sana sangat senang karena mereka berhasil meluncurkan roket tersebut. Tapi tiba-tiba roketnya kehilangan kendali dan akhirnya meledak. Mereka pun kehilangan roket pembawa suplai makanan untuk Mark. Di Mars, Mark yang tahu bahwa peluncuran roket telah gagal pun kecewa. Ia pun mulai putus asa dengan mengirim pesan kepada komandan tim Ares-3. Pesan itu berisi kata-kata terakhir Mark jika ia mati. Ia berpesan pada Lewis untuk mengunjungi orang tuanya dan menceritakan semua apa yang Mark alami di Mars. Ia juga berpesan bahwa Mark amat sangat mencintai pekerjaannya itu dan berterima kasih pada orang tuanya karena sudah menjadi ayah dan ibunya. Berita kegagalan peluncuran roket itu terdengar sampai ke CSNA. Buat yang belum tahu apa itu CSNA, CSNA adalah singkatan dari China National Space Administration atau Badan Antariksa Nasional Republik Rakyat Cina. Kejadian itu lalu CSNA jadikan kesempatan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Cina dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi NASA. Tak lama kemudian, Teddy menerima sebuah telepon dari CSNA yang akan membantu mereka. Teddy pun sangat senang mendengar hal itu. Mereka pun melupakan perdebatan antar negara dan bersama-sama akan berusaha menyelamatkan Mark. Kemudian datang seorang pria bernama Rich Purnell. Ia adalah seorang ahli astrodinamik. Di sana, Rich menjelaskan bahwa ia memiliki cara agar Mark dapat dengan cepat diselamatkan. Saat Rich telah selesai menyampaikan caranya, Teddy dan tim yang lain pun mulai berdiskusi untuk memutuskan cara mana yang akan mereka gunakan. Nampaknya Teddy tidak setuju dengan saran yang Rich berikan, karena jika menggunakan saran dari Rich, tim Ares-3 harus menambah 533 hari lagi di luar angkasa, sedangkan satelit Hermes harus segera dilakukan pemeriksaan karena sudah berumur cukup tua. Teddy takut jika batas waktu pemeriksaan terlewati, hal itu akan membahayakan semua tim Ares-3, karena bisa saja terjadi kegagalan sistem. Mitch lalu berkata kenapa tidak biarkan komandan tim Ares-3 saja yang memutuskan. Namun kembali ditolak oleh Teddy karena satelit Hermes harus tetap pulang tepat waktu. Setelah pertemuan itu, diam-diam Mitch mengirim pesan kepada tim Ares-3 tentang simulasi penjemputan Mark. Menurut tim Ares-3, gagasan tersebut adalah ide yang brilian. Namun sayang sekali NASA menolak keras gagasan itu. Tim Ares-3 lalu mulai berdiskusi. Mereka sebenarnya setuju dengan cara yang diberikan oleh Rich Purnell. Tetapi konsekuensinya mereka harus tinggal 533 hari lagi di angkasa.
Dan jika sudah kembali ke bumi, pengadilan militer telah menunggu mereka karena memberontak kepada NASA yang tidak setuju dengan cara itu. Setelah berdiskusi, mereka semua sepakat menggunakan cara yang diberikan oleh Rich Pournelle, dan mereka akan kembali ke Mars untuk menjemput Mark. Yes. I vote yes. Yes. Di kantor pusat kontrol, Mindy melihat bahwa aktivitas Hermes telah berubah, dan ia segera melaporkan hal itu ke Direktur NASA. Teddy yang tahu bahwa Mitch mengirim pesan rahasia kepada tim Ares 3 meminta Mitch untuk mengirim surat pengunduran diri setelah misi penyelamatan berhasil dilakukan. Beberapa hari kemudian, Teddy pun menuju ke markas CSNA di Cina. Di sana mereka bertemu untuk membahas misi penyelamatan. CSNA meminta agar astronot mereka diikutsertakan dalam misi tersebut sebagai ganti karena telah membantu NASA. Sementara itu di Mars, Mark masih memiliki 200 hari lagi untuk menuju ke markas Ares 4. Dengan dibantu oleh Vincent, ia pun memodifikasi rovernya dengan melubangi bagian atas rover dan memasang panel surya agar baterai rover tetap terisi sesuai dengan instruksi dari Vincent. 7 bulan kemudian, di Sol ke-461, terlihat Mark sudah sedikit terlihat semakin kurus dan juga berewokan. Lalu ia pun meninggalkan markasnya untuk menuju markas Ares 4. Perjalanan pun dimulai dengan menggunakan rover yang telah Mark modifikasi sedemikian rupa. Ia hanya istirahat di saat ia mengisi ulang baterai rover menggunakan panel surya. Perjalanan Mark tetap diawasi oleh Mindy dan Vincent dari kantor pusat kontrol. Sol demi sol pun Mark lalui. Dan di Sol ke-538, Mark pun sampai di tempat tujuan. Mark lalu menuju ke MEV dan mencoba menghidupkannya. Ternyata MEV itu masih bekerja dengan baik. Mark lalu memodifikasi MEV tersebut sesuai instruksi dari Vincent dan Bruce. Mulai dari melepas semua jendela hingga atap MEV yang akan diganti dengan menggunakan sebuah terpal. Hal itu dilakukan agar MEV menjadi sedikit lebih ringan yang membuat MEV tersebut akan menjadi lebih cepat mencapai orbit. Di satelit Hermes, tim Ares 3 pun mulai mempersiapkan segalanya. Misi penyelamatan pun akan segera dimulai, dengan disiarkan langsung hampir ke seluruh dunia. Mark pun mulai mempersiapkan dirinya. Ia mencukur brewok dan juga rambutnya. Setelah Hermes kini sudah mencapai orbit Mars, saat berkomunikasi dengan Mark untuk memastikan semua telah siap, peluncuran oleh Mark pun dilakukan. Karena tekanan yang begitu dahsyat, Mark pun tidak sadarkan diri. Tim Ares 3 tetap berusaha menghubungi Mark. Tapi masalahnya, posisi Mark tidak sesuai perkiraan dan jauh di luar jangkauan. Tim Ares 3 pun kini harus mencari cara agar dapat menangkap Mark. Tak lama kemudian, Mark pun sadar yang membuat semua orang senang mendengarnya. Mark yang tahu ia berada jauh di luar jangkauan, lalu memiliki ide di mana ia akan membuat lubang di sarung tangan kostum astronotnya dan ia bisa gunakan hembusan udara yang keluar dari sarung tangannya sebagai pendorong layaknya Iron Man. Tiba-tiba Melissa mematikan komunikasi yang terhubung ke bumi dan berkata bahwa itu bukan ide yang buruk. Melissa juga berencana meledakkan VAL atau tabung oksigen agar Hermes dapat sedikit lambat dengan harapan Mark dapat dalam jangkauan mereka. Setelah rencana itu disetujui oleh tim, Melissa menyalakan kembali komunikasi ke bumi. Vogel yang ditugaskan untuk membuat bahan peledak pun mulai merakit bomnya, dan tak lama kemudian bom pun dipasang. Ternyata jarak Hermes dengan Mark masih terlalu jauh. Lalu Melissa berniat untuk menjemput Mark menggunakan sebuah mesin yang dikaitkan dengan tali. Namun ternyata talinya masih kurang panjang. Mark pun memutuskan untuk tetap pada rencana Iron Man-nya. Ia lalu melubangi sarung tangannya dan keluar dari MEV. Di angkasa, Mark berusaha mengendalikan dirinya sampai akhirnya ia dapat mendekati Melissa. Mereka sempat sudah berpegangan tangan namun kembali terlepas. Namun beruntungnya Mark dapat menjangkau tali pengait. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya Melissa dapat memegang Mark. Mereka lalu mengabari bumi bahwa Mark telah berhasil diselamatkan.
Dan Mark pun kini dapat bergabung kembali bersama timnya yaitu Ares 3. Di akhir cerita, kita diperlihatkan kepada Mark yang telah kembali ke bumi. Saat itu Mark telah menjadi instruktur untuk calon-calon astronot di NASA. Ia bercerita tentang bagaimana ia dapat bertahan hidup di Mars kepada calon-calon astronot tersebut. Dan film pun berakhir. Film ini hanyalah fiktif karena sejatinya tidak akan ada satu orang pun yang dapat bertahan selama itu di Mars. Karena menurut para ahli, hal tersebut tidak akan mungkin terjadi.